Pembunuhan 42 wanita di perkebunan tebu di Deli Serdang, Sumatera Utara tidak mungkin bisa dilupakan oleh masyarakat di sekitar perkebunan tebu itu. Jasad-jasad yang terkubur di kebun tebu akhirnya terkuak sejak penemuan jenazah Sri Kemala Dewi, wanita berumur 21 tahun yang dilaporkan hilang beberapa hari sebelumnya. Ahmad Suraji alias Dukun AS alias Nasib Klewang menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Sri Kemala Dewi. Hasil penyelidikan polisi juga menemukan bahwa Ahmad Suraji melakukan lebih dari satu pembunuhan. Dari penyelidikan petugas, setelah Ahmad Suraji mengakui pembunuhan Sri Kemala Dewi, sang dukun maut juga mengaku bahwa ia tidak hanya membunuh Dewi, tetapi ada 41 wanita lain yang menjadi korban. Ahmad Suraji mengaku melakukan pembunuhan sadis ini karena ingin mewujudkan pesan sang ayah yang sering menghantui tidurnya. Menurutnya, di dalam mimpi ayahnya berpesan bahwa jika ia menghisap air liur 70 wanita muda yang sudah meninggal, kelak ia akan mendapatkan kekuatan gaib. Selain mendapatkan mimpi itu, tepatnya pada 1986 silam, Ahmad Suraji memantapkan niatnya untuk mengumpulkan air liur 70 wanita muda yang sudah mati. Sejak saat itu, ia mulai memburu wanita berusia 17 hingga 40 tahun dan menghabisi nyawa mereka untuk mengambil air liurnya. Sebagian besar pasien Ahmad Suraji memang wanita. Mereka sering meminta nasihat dan jimat dengan alasan ingin meningkatkan kecantikan, problematika hubungan percintaan, maupun untuk melancarkan bisnis. Dari beberapa alasan ini, banyak juga korban yang meminta jampi-jampi agar pasangan mereka tetap setia dan tidak berselingkuh. Wanita yang datang kepadanya sebagian besar mengaku malu memberitahukan siapapun ketika berkonsultasi dengan Dukun AS. Karena itulah, jejak pembunuhan sang datuk tidak pernah terungkap. Demi wujudkan keinginan dengan jalan pintas, wanita-wanita yang datang kepada Dukun AS rela melakukan apapun yang diperintahkan sang dukun. Mereka bahkan rela tubuh mereka dikubur dengan kepala di atas tanah pada malam hari. Dari perintah itulah, Ahmad Suraji menjebak pasiennya lalu membunuh mereka. Agar keinginannya terkabul, para pasien wanita yang berkonsultasi ke Dukun AS selalu diberi syarat untuk dikubur setengah badan di perkebunan tebu. Syarat ini sengaja dilakukan pada malam hari setelah para korban memberikan bayaran sebagai upah jasa sang dukun. Anehnya, setiap wanita yang datang dengan mudahnya menyetujui persyaratan aneh itu. Bahkan mereka juga membantu Dukun AS untuk menggali lubang yang nantinya akan menjadi kuburan mereka sendiri. Setelah menggali lubang, tubuh sang korban akan diikat dengan tali dan dimasukkan ke dalam lubang. Ketika sang korban hendak berbaring, dengan cepat sang dukun akan mencekik leher korban hingga tewas. Selanjutnya, guna meneruskan pesan mimpi dari sang ayah, Dukun AS akan memiringkan kepala korban dan mengisap air liur mereka. Jika ritual mengisap air liur selesai, Ahmad Suraji akan melucuti pakaian korban, dibantu oleh istrinya. Hal ini bertujuan agar tubuh korban cepat membusuk sehingga tidak ketahuan oleh penduduk sekitar. Korban dikubur dengan kepala mengarah ke rumah sang dukun. Dengan kepercayaan, energi dari jasad-jasad tersebut terkumpul di rumahnya. Perbuatan kejam ini dilakukan selama 11 tahun. Jika pelanggan sepi, Ahmad Suraji akan membayar pekerja seks komersial untuk datang ke rumahnya dan dijebak. Ia memilih wanita tersebut karena menurutnya mereka biasanya jauh dari keluarga dan resiko untuk dicari keluarga sangat rendah. Perburuan Ahmad Suraji terhadap 70 wanita akhirnya terhenti ketika jasad korban terakhirnya ditemukan. Aneh, ketika warga heboh dengan gundukan tanah di sekitar kebun tebu, Ahmad Suraji juga berada di lokasi dan ikut menggali lokasi di mana jasad Sri Kemala Dewi ditemukan. Karena mengenal keluarga Dewi, dukun terkenal ini juga hadir dalam acara tahlilan yang diadakan oleh keluarga wanita Malang tersebut. Para warga menilai
sang datuk sama sekali tidak menunjukkan tingkah laku yang mencurigakan seperti merasa gugup atau ketakutan. Sejak kasusnya terungkap, polisi dan warga mulai mencari keberadaan jasad para korban dukun AS lainnya. Ternyata jasad para korban sang dukun dikubur tidak jauh dari jasad Dewi ditemukan. Beberapa meter dari lokasi jasad Dewi, masyarakat menemukan 18 jasad lainnya. Lokasi penggalian pun diperluas. Butuh waktu cukup lama dan banyak tenaga untuk menggali korban-korban sang dukun. Sampai akhirnya petugas mendatangkan alat berat untuk mempercepat penggalian. Paranormal pun dipanggil untuk mengetahui keberadaan kerangka atau jasad korban-korban. Karena jumlahnya yang luar biasa, penggalian ini menyedot perhatian massa. Bukan hanya masyarakat saja, seluruh awak media di Indonesia dan internasional pun berkumpul di lokasi melaporkan perkembangan penggalian setiap hari. Kebun tebu berubah menjadi lautan manusia. Karena penuhnya massa dan kesulitan menggali, petugas akhirnya menghentikan penggalian ketika 42 jasad dan kerangka ditemukan. Beberapa warga dan wartawan menduga bahwa korban dukun AS bisa lebih dari 42 orang. Saat proses hukum berjalan untuk menegakkan keadilan berjalan, Ahmad Suraji sempat menarik kembali pengakuannya di persidangan. Hal ini menyulitkan petugas karena bukti-bukti hanya sebatas baju dan perhiasan milik korban yang juga tidak diklaim oleh para keluarga korban. Banyak keluarga melaporkan kehilangan anggota keluarganya, namun tidak ada yang mengklaim korban-korban dukun AS itu adalah keluarga mereka. Hanya Sri Kemaladewi yang berhasil diidentifikasi oleh polisi. Kesulitan mengidentifikasi korban juga disebabkan karena peralatan tim forensik pada masa itu belum secanggih sekarang. Tetapi seiring berjalannya waktu, Ahmad Suraji kembali mengakui perbuatannya. Ia hanya menyangkal bahwa ia memperkosa setiap korbannya. Hal ini juga didukung oleh laporan tim forensik yang tidak menemukan bekas pemerkosaan di setiap jasad korban. Pembunuhan ini murni untuk mengejar ilmu hitam dan mendapatkan keuntungan. Menghidupi 3 istri dan 9 orang anak butuh usaha dan kerja keras. Ahmad Suraji harus mengumpulkan banyak uang. Sayangnya, sedari kecil ia hanya ingin mendapatkan uang dengan cara yang cepat. Menjadi dukun, membunuh korban, dan mengambil perhiasan mereka merupakan cara cepat untuk mendapatkan uang. Setelah melalui serangkaian persidangan, dukun AS akhirnya mendapatkan vonis hukuman mati pada 27 April 1998. Istri pertamanya, Tumini, juga dijatuhkan hukuman seumur hidup karena sudah berperan membantu proses pembunuhan. Eksekusi hukuman mati dukun AS baru terrealisasi pada 10 Juli 2008, 10 tahun setelah vonis hukuman mati dijatuhkan. Pasca eksekusi mati dilakukan di sebuah perkebunan karet, dukun AS meninggal 3 menit setelah ditembak mati. Jasad dukun AS kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Setelah dipastikan meninggal, polisi dan keluarga membawa jasadnya untuk dimakamkan di Desa Aman Damai, tempat tinggal dukun AS. Namun, warga tidak mau menerima jasadnya. Banyak yang takut bahwa ilmu hitam dukun akan muncul jika jasadnya dikuburkan di desa itu. Warga kemudian memblokir jalan dan mengancam akan membongkar kuburan dukun AS jika pihak keluarga tetap bersikeras menguburkannya di desa. Akhirnya keluarga memakamkan dukun AS di Taman Pemakaman Umum Kelinggarda, Dusun 15, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sungkal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Disinilah akhir dari perjalanan sang dukun yang dulu disegani para warga di kampungnya ini. Setiap perbuatan pasti ada akibatnya. Pembunuhan kejam yang dilakukannya semasa hidupnya membuat jasadnya pun tidak diterima lagi oleh para warga. Bahwa korban dukun AS bisa lebih dari 42 orang. Saat proses hukum berjalan untuk menegakkan keadilan berjalan, Ahmad Suraji sempat menarik kembali pengakuannya di persidangan. Hal ini menyulitkan petugas karena bukti-bukti hanya sebatas baju dan perhiasan milik korban
yang juga tidak diklaim oleh para keluarga korban. Banyak keluarga melaporkan kehilangan anggota keluarganya, namun tidak ada yang mengklaim korban-korban dukun AS itu adalah keluarga mereka. Hanya Sri Kamaladewi yang berhasil diidentifikasi oleh polisi. Kesulitan mengidentifikasi korban juga disebabkan karena peralatan tim forensik pada masa itu belum secanggih sekarang. Tetapi seiring berjalannya waktu, Ahmad Suraji kembali mengakui perbuatannya. Ia hanya menyangkal bahwa ia memperkosa setiap korbannya. Hal ini juga didukung oleh laporan tim forensik yang tidak menemukan bekas pemerkosaan di setiap jasad korban. Pembunuhan ini murni untuk mengejar ilmu hitam dan mendapatkan keuntungan. Menghidupi 3 istri dan 9 orang anak butuh usaha dan kerja keras. Ahmad Suraji harus mengumpulkan banyak uang. Sayangnya, sedari kecil ia hanya ingin mendapatkan uang dengan cara yang cepat. Menjadi dukun, membunuh korban, dan mengambil perhiasan mereka merupakan cara cepat untuk mendapatkan uang. Setelah melalui serangkaian kebun tebu, Ahmad Suraji juga berada di lokasi dan ikut menggali lokasi di mana jasad Sri Kamaladewi ditemukan. Karena mengenal keluarga Dewi, dukun terkenal ini juga hadir dalam acara tahlilan yang diadakan oleh keluarga wanita Malang tersebut. Para warga menilai sang datuk sama sekali tidak menunjukkan tingkah laku yang mencurigakan seperti merasa gugup atau ketakutan. Sejak kasusnya terungkap, polisi dan warga mulai mencari keberadaan jasad para korban dukun AS lainnya. Ternyata jasad para korban sang dukun dikubur tidak jauh dari jasad Dewi ditemukan. Beberapa meter dari lokasi jasad Dewi, masyarakat menemukan 18 jasad lainnya. Lokasi penggalian pun diperluas. Butuh waktu cukup lama dan banyak tenaga untuk menggali korban-korban sang dukun. Sampai akhirnya petugas mendatangkan alat berat untuk mempercepat penggalian. Paranormal pun dipanggil untuk mengetahui keberadaan kerangka atau jasad korban-korban. Karena jumlahnya yang luar biasa, penggalian ini menyedot perhatian massa. Bukan hanya masyarakat saja, seluruh awak media di Indonesia dan internasional pun berkumpul di lokasi melaporkan perkembangan penggalian setiap hari. Kebun tebu berubah menjadi lautan manusia. Karena penuhnya massa dan kesulitan menggali, petugas akhirnya menghentikan penggalian ketika 42 jasad dan kerangka ditemukan. Beberapa warga dan wartawan menduga pembunuhan 42 wanita di perkebunan tebu di Deli Serdang, Sumatera Utara tidak mungkin bisa dilupakan oleh masyarakat di sekitar perkebunan tebu itu. Jasad-jasad yang terkubur di kebun tebu akhirnya terkuak sejak penemuan jenazah Sri Kamaladewi, wanita berumur 21 tahun yang dilaporkan hilang beberapa hari sebelumnya. Ahmad Suraji alias Dukun AS alias Nasib Klewang menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Sri Kamaladewi. Hasil penyelidikan polisi juga menemukan bahwa Ahmad Suraji melakukan lebih dari 1 pembunuhan. Dari penyidikan petugas, setelah Ahmad Suraji mengakui pembunuhan Sri Kamaladewi, sang dukun maut juga mengaku bahwa ia tidak hanya membunuh Dewi, tetapi ada 41 wanita lain yang menjadi korban. Ahmad Suraji mengaku melakukan pembunuhan sadis ini karena ingin mewujudkan pesan sang ayah yang sering menghantui tidurnya. Menurutnya, di dalam mimpi ayahnya berpesan bahwa jika ia menghisap air liur 70 wanita muda yang sudah meninggal, kelak ia akan mendapatkan kekuatan gaib. Selain mendapatkan mimpi itu, tepatnya pada 1986 silam, Ahmad Suraji memantapkan niatnya untuk mengumpulkan air liur 70 wanita muda yang sudah mati. Sejak saat itu, ia mulai memburu wanita berusia 17 hingga 40 tahun dan menghabisi nyawa mereka untuk mengambil air liurnya. Sebagian besar pasien Ahmad Suraji memang wanita. Mereka sering meminta nasihat dan jimat dengan alasan ingin meningkatkan kecantikan, problematika hubungan percintaan, maupun untuk melancarkan bisnis. Dari beberapa alasan ini, banyak juga korban yang meminta jampi-jampi agar pasangan mereka tetap setia dan tidak berselingkuh. Wanita yang datang kepadanya sebagian besar mengaku malu memberitahukan siapapun ketika berkonsultasi dengan dukun AS. Karena itulah,
jejak pembunuhan sang datuk tidak pernah terungkap. Demi wujudkan keinginan dengan jalan pintas, wanita-wanita yang datang kepada dukun AS rela melakukan apapun yang diperintahkan sang dukun. Mereka bahkan rela tubuh mereka dikubur dengan kepala di atas tanah pada malam hari. Dari perintah itulah, Ahmad Suraji menjebak pasiennya lalu membunuh mereka. Agar keinginannya terkabul, para pasien wanita yang berkonsultasi ke dukun AS selalu diberi syarat untuk dikubur setengah badan di perkebunan tebu. Syarat ini sengaja dilakukan pada malam hari, setelah para korban memberikan bayaran sebagai upah jasa sang dukun. Anehnya, setiap wanita yang datang dengan mudahnya menyetujui persyaratan aneh itu. Bahkan mereka juga membantu dukun AS untuk menggali lubang yang nantinya akan menjadi kuburan mereka sendiri. Setelah menggali lubang, tubuh sang korban akan diikat dengan tali dan dimasukkan ke dalam lubang. Ketika sang korban hendak berbaring, dengan cepat sang dukun akan mencekik leher korban hingga tewas. Selanjutnya, guna meneruskan pesan mimpi dari sang ayah, dukun AS akan memiringkan kepala korban dan mengisap air liur mereka. Jika ritual mengisap air liur selesai, Ahmad Suraji akan melucuti pakaian korban, dibantu oleh istrinya. Hal ini bertujuan agar tubuh korban cepat membusuk sehingga tidak ketahuan oleh penduduk sekitar. Korban dikubur dengan kepala mengarah ke rumah sang dukun. Dengan kepercayaan, energi dari jasad-jasad tersebut terkumpul di rumahnya. Perbuatan kejam ini dilakukan selama 11 tahun. Jika pelanggan sepi, Ahmad Suraji akan membayar pekerja seks komersial untuk datang ke rumahnya dan dijebak. Ia memilih wanita tersebut karena menurutnya mereka biasanya jauh dari keluarga dan resiko untuk dicari keluarga sangat rendah. Perburuan Ahmad Suraji terhadap 70 wanita akhirnya terhenti ketika jasad korban terakhirnya ditemukan. Aneh, ketika warga heboh dengan gundukan tanah di sekitar kebun